Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Yulianti dengan NIM 2011250054. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosi pada anak guna memenuhi tugas mata kuliah perkembangan agama, moral, dan sosial anak usia dini. Jangan lupa di like and subscribe. Faktor-faktor perkembangan sosial dan emosi anak, ada 3 faktor yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan emosi pada anak usia dini, yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor hereditas. Biasanya ada yang menyebut faktor hereditas ini sebagai istilah natur, dan faktor ini merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung. Jadi dapat dikatakan faktor hereditas merupakan pemberian biologis sejak lahir. Pendidikan dan lingkungan sama sekali tidak berpengaruh dan tidak berkuasa dalam perkembangan seorang anak, termasuk perkembangan emosi dan sosialnya. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sering disebut dengan istilah natur. Faktor ini bisa diartikan sebagai kekuatan kompleks dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh dalam susunan biologis, serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sejak sebelum, ada, dan sesudah dia lahir. Nah, faktor ini meliputi semua pengaruh lingkungan, termasuk yaitu 1. Keluarga. Keluarga menjadi lingkungan yang pertama dan utama. Dengan demikian, keluarga memiliki peran yang utama dalam menentukan pengembangan sosial dan emosi anak. Di lingkungan inilah anak pertama kali menerima pendidikan, sedangkan orang tua mereka merupakan pendidik bagi mereka. Kedua, sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak setelah lingkungan keluarga. Hubungan antara guru dan anak dengan teman sebaya dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak. Guru merupakan wakil dari orang tua mereka saat mereka berada di sekolah, serta pola asuh dan perilaku yang ditampilkan oleh guru di hadapan anak juga dapat mempengaruhi emosi dan sosial anak. Ketiga, masyarakat. Secara sederhana, masyarakat di sini diartikan sebagai kumpulan individu atau kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Kebudayaan, kebiasaan, agama, dan keadaan. Demografi pada suatu masyarakat diakui ataupun tidak memiliki pengaruh dalam perkembangan sosial dan emosi. Dan emosi utama reaksi emosi pada anak. Adapun karakteristik reaksi emosi anak adalah sebagai berikut, yaitu reaksi emosi. Anak sangat kuat, anak akan memperlihatkan reaksi emosi yang sama kuatnya dalam menghadapi setiap peristiwa, baik yang sederhana sifatnya maupun yang berat. Bagi anak, semua peristiwa adalah menarik dan menakjubkan. Tidak ada peristiwa yang dianggap sederhana oleh anak. Dalam kekuatan, makin bertambahnya usia anak dan semakin bertambah matangnya emosi anak, maka anak akan semakin terampil dalam memilah dan memilih kadar keterlibatan emosionalnya. Reaksi emosi seringkali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan. Anak tiba-tiba menangis atau merajuk dengan sebab yang tidak jelas. Anak melakukan hal tersebut dikarenakan ia memang menginginkan sekalipun tidak ada pencetusnya. Misalnya, anak tiba-tiba menangis karena merasa bosan. Untuk anak yang lebih muda usianya, hal ini masih bisa ditoleransi. Namun, bagi anak usia 4-5 tahun, hal ini tidak dapat diterima oleh lingkungannya. 3. Reaksi emosi anak muda berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Bagi seorang anak, sangat mungkin saat ini ia menangis dengan keras, namun ketika ibunya mengalihkan perhatiannya pada benda-benda
sosial anak terdapat beberapa ciri, yaitu periode prasekolah. Adapun ciri sosialisasi periode prasekolah adalah sebagai berikut. Pertama, membuat kontak sosial dengan orang di luar rumahnya. Kedua, dikenal dengan istilah pregaktik, dikatakan pregan karena anak prasekolah berkelompok belum mengikuti arti sosialisasi. Ketiga, hubungan dengan orang dewasa, melanjutkan hubungan dan selalu ingin dekat dengan orang dewasa, baik dengan orang tua maupun guru. Keempat, hubungan dengan orang dewasa, 3-4 tahun mulai bermain bersama. Mereka tampak mulai mengobrol selama bermain, memilih teman untuk bermain, mengurangi tingkah laku bermusuhan. Kedua, periode usia sekolah. Minat terhadap kelompok makin besar, mulai mengurangi keikutsertaannya pada aktivitas keluarga. Mereka membentuk kelompok sehingga periode ini disebut periode gang act. Peranan teman sebaya pada tahap ini sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Di antara pengaruh yang ditemukannya pada keterampilan sosialisasi anak yaitu sebagai berikut. A. Membantu anak untuk belajar bersama dengan orang lain dan tingkat